Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, karena sampai malam ini kita masih berada dalam kasih dan pemeliharaannya. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, kini kita tiba pada waktu beristirahat. Namun seringkali malam hari menjadi waktu di mana pikiran mulai dipenuhi berbagai kekhawatiran. Ada yang memikirkan kondisi keluarga, ada yang memikirkan pekerjaan, ada yang memikirkan kesehatan, ada yang memikirkan masa depan. Ada pula yang memikirkan masalah yang belum menemukan jalan keluar. Tubuh mungkin sudah lelah, tetapi pikiran terus bekerja. Karena itu, malam ini Tuhan kembali mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, salah satu kebutuhan terbesar manusia adalah damai sejahtera. Banyak orang mencarinya sepanjang hidup. Ada yang berharap menemukan damai melalui kekayaan. Ada yang mencarinya melalui kenyamanan hidup. Ada yang berusaha mendapatkannya melalui jabatan, pencapaian, atau pengakuan orang lain. Namun seringkali setelah semua itu diperoleh, hati tetap merasa gelisah. Karena damai sejati tidak berasal dari keadaan yang sempurna. Damai sejati berasal dari Tuhan. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, ia tidak sedang berada dalam situasi yang nyaman. Ia berada dalam penjara. Kebebasannya dibatasi. Masa depannya tidak pasti. Namun justru dari tempat itulah Paulus berbicara tentang damai sejahtera Allah. Hal ini menunjukkan bahwa damai yang Tuhan berikan tidak bergantung pada keadaan. Damai sejahtera Allah dapat hadir bahkan ketika persoalan masih ada. Seringkali kita berpikir, aku akan tenang kalau masalah ini selesai. Aku akan damai kalau keadaan berubah. Aku akan bisa tidur nyenyak kalau semua kekhawatiran hilang. Tetapi Tuhan sering bekerja dengan cara yang berbeda. Terkadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi kita. Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita. Dia memberikan ketenangan di tengah badai. Dia memberikan pengharapan di tengah ketidakpastian. Dia memberikan damai ketika jawaban belum terlihat. Inilah yang dimaksud Paulus ketika berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai ini melampaui logika manusia. Damai ini tidak selalu bisa dijelaskan. Sahabat terkasih, Paulus mengatakan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Hati berbicara tentang perasaan, pikiran berbicara tentang apa yang terus kita pikirkan. Seringkali serangan terbesar bukan terjadi di luar diri kita, tetapi di dalam pikiran kita. Kekhawatiran, ketakutan, bayangan buruk tentang masa depan. Semua itu dapat menguras kekuatan kita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa damai sejahteranya sanggup menjaga hati dan pikiran kita. Seperti seorang penjaga yang berdiri melindungi sebuah kota, demikian damai Tuhan menjaga kehidupan orang percaya. Sahabat terkasih, Nina adalah seorang ibu muda yang tinggal bersama suami dan 2 anaknya. Suatu hari ia merencanakan perjalanan untuk mengunjungi orang tuanya yang tinggal di kota lain. Bukan perjalanan yang mewah, hanya perjalanan sederhana untuk melepas rindu dan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Anak-anak sangat bersemangat. Mereka menghitung hari menuju keberangkatan. Tiket kereta sudah dibeli jauh-jauh hari. Barang-barang mulai dipersiapkan. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Namun, 3 hari sebelum keberangkatan, berita cuaca mulai menunjukkan kemungkinan hujan deras di beberapa wilayah. Hari berikutnya muncul kabar mengenai gangguan perjalanan akibat banjir di beberapa daerah. Nina mulai merasa gelisah. Ia terus membuka berita di ponselnya. Setiap beberapa menit, ia mengecek perkembangan terbaru. Semakin banyak berita yang dibaca, semakin besar kekhawatirannya. Malam hari, ia sulit tidur. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau perjalanan dibatalkan? Bagaimana kalau anak-anak kecewa? Bagaimana kalau terjadi masalah di perjalanan? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Keesokan harinya, kegelisahan itu masih ada. Saat sedang membereskan rumah, telepon dari ibunya masuk. Setelah berbincang beberapa saat, Nina menceritakan semua kekhawatiran yang sedang memenuhi pikirannya. Ibunya mendengarkan dengan tenang. Kemudian berkata, "Nina, tiket perjalananmu sudah ada kan?" "Ya, Bu." "Jadwal keberangkatannya sudah jelas?" "Iya." "Lalu sekarang lakukan bagianmu. Persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Sisanya serahkan kepada Tuhan." Perkataan sederhana itu membuat Nina terdiam. Malam harinya ia membuka Alkitab. Matanya tertuju pada Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ia membaca ayat itu berulang kali. Lalu ia mulai berdoa. Ia menyerahkan perjalanan itu kepada Tuhan. Ia menyerahkan keluarganya kepada Tuhan. Ia menyerahkan semua hal yang tidak dapat ia kendalikan kepada Tuhan. Menariknya, setelah berdoa, keadaan di luar belum berubah. Cuaca masih sama, berita masih sama, kemungkinan gangguan perjalanan masih ada. Tetapi sesuatu berubah di dalam hatinya. Hatinya menjadi lebih tenang. Beban yang sebelumnya terasa berat mulai berkurang. Ia bisa tidur lebih nyenyak malam itu. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Perjalanan memang tidak berjalan sempurna. Kereta sempat mengalami keterlambatan karena cuaca. Namun seluruh keluarga tiba dengan selamat. Saat malam hari tiba dan mereka berkumpul bersama orang tua, Nina teringat pelajaran yang baru saja ia alami. Kekhawatiran tidak pernah membuat perjalanan menjadi lebih aman. Kekhawatiran tidak pernah mengubah keadaan. Tetapi damai sejahtera Tuhan membuatnya mampu menjalani semuanya dengan hati yang tenang. Sejak saat itu, Nina belajar satu hal penting. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi besok. Tapi kita dapat mempercayakan hari esok kepada Tuhan yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Dan ketika kita melakukannya, damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita bahkan sebelum keadaan berubah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Malam ini kami menyerahkan kekhawatiran, ketakutan masa depan ke dalam tangan-Mu. Penuhi hati kami dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat dengan tenang, karena kami tahu Engkau menjaga kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami tidak melihatnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat dunia menawarkan banyak alasan untuk takut dan khawatir, Tuhan menawarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai ini tidak selalu mengubah keadaan seketika, tapi sanggup menjaga hati dan pikiran kita sepanjang perjalanan hidup. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.